Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 1 Juni 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi dasar kekuatan kami, yang menjadi tuntunan kami sehari-hari ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membuka hati kami Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang telah ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang Yohanes yang mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Yohanes adalah seorang rasul yang dibuang oleh pemerintah Romawi ke Pulau Patmos, yaitu sebuah pulau kecil di daerah Turki di akhir kehidupannya. Pembuangan ini merupakan sebuah hukuman yang dijatuhkan karena dia menjadi seorang pemberita firman Allah dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes hidup terpencil di pulau itu dan dia tidak dapat pergi kemana-mana lagi. Namun satu hal yang kita dapati, hati dan imannya tidak dibatasi oleh tempat yang kecil itu. Di Pulau Patmos pun, sekalipun di dalam masa pembuangan, ia dapat menjadi seseorang yang tetap rindu untuk mendengar suara Allah dan firman Allah yang berbicara kepadanya. Karena itulah dia merasakan dan mengalami kehadiran Allah sekalipun di tempat pembuangan. Dia mendapatkan kekuatan karena kehadiran Allah sangat nyata. Dia dikucilkan, tetapi dia justru mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Sekalipun Yohanes berada di pulau yang terpencil, tetapi di sepanjang kitab Wahyu, dia dapat melihat sebuah pintu yang terbuka yang membuat dia dapat melihat rencana Allah. Jika kita membaca di dalam pasal-pasal yang selanjutnya, di pasal 4 ayat yang pertama, ataupun pasal 11 ayat yang ke-19, dia melihat bagaimana Allah menganugerahkan kepada dia hati yang pikirannya senantiasa terangkat kepada Allah. Karena itulah keluarga damai, sekalipun di sebuah tempat pembuangan, Yohanes dia tidak putus asa dan tidak berhenti untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Walaupun dia tidak bisa kemana-mana, namun surat-surat yang Yohanes tulis untuk 7 gereja di Asia Kecil, disitulah surat-surat itulah tetap mempersaksikan tentang Yesus Kristus kemana-mana hingga ke seluruh dunia. Rasul Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus dan memberitakan Allah, sekalipun dia berada di dalam masa pembuangan. Hati Yohanes, pelayanan Yohanes untuk umat Tuhan tidak dibatasi oleh Pulau Patmos. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita seringkali merasa kesulitan atau bahkan enggan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus? Khususnya ketika kita berada di dalam masa-masa yang tidak enak, tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Ketika beban dan pergumulan hidup
begitu seringkali membatasi pergerakan kita. Mungkin kita juga masih sering mengeluh karena kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dan ada 1000 macam ataupun segudang alasan untuk kita tidak bersaksi, memberitakan tentang siapa Yesus, karena berbagai macam pergumulan dan permasalahan itu. Keluarga damai, marilah sekali lagi kita tidak hanya selalu melihat akan kondisi dan sekeliling kita, tapi marilah kita memandang kepada Allah. Marilah kita menengok ke atas. Dengan iman, kita akan melihat bahwa pintu Allah sebenarnya selalu terbuka bagi kita. Untuk kita diberi kesempatan untuk bersaksi tentang Dia, untuk melayani tentang Dia. Biarlah kehidupan kita tidak terus-menerus dibatasi oleh pergumulan, permasalahan, dan kesulitan hidup kita, yang akhirnya juga membatasi kesaksian kita. Tapi biarlah seperti Rasul Yohanes, kita pun mau menjadi orang-orang yang belajar untuk terus-menerus bersaksi, memberitakan tentang siapa Tuhan kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami boleh belajar melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan untuk mempersaksikan tentang Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus memberi kami kekuatan dan kerinduan untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Biarlah kesaksian kami tidak dibatasi oleh masalah-masalah kami, pergumulan kami, tetapi kami selalu memandang kepada Engkau, Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh Tuhan layakkan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.